Kita di Paluan sini posisinya kita ready tinggal 3 unit nih. Ready tinggal 3 unit, posisinya ya memang buat kaum milenial yang saat ini memang sedang mencari rumah. Mungkin sangat tepat nih, saat ini sangat tepat waktunya. Ya memang kayak tadi seperti tadi program-program dari bank memang sangat juga lagi menarik. Memang tapi nanti untuk lebih jelasnya bisa dikupas langsung dari pegawai banknya ya untuk programnya seperti apa. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat AMDK, alhamdulillah nih pagi ini AMDK Al Jambi ingin melihat perumahan Paluan Residen ya. Tepat persis di depan Sekolah Dasar Negeri Bambu Apus 01. Ya, di Jakarta Timur nih loh. Masih ada 3 lagi. Jadi kita mau lihat ke dalam nih. Katanya ada 3 rumah lagi. Dan ini ada margin spesial katanya. Nah, kita lihat ya. Sampai dengan nih sudah ketemu nih dengan Pak. Salaman Pak. Pak. Pak Anda. Pak, saya dengar katanya ada info di sini ada perumahan ini ada 3 lagi ya Pak ya. Belum terjual gitu ya. Di nomor berapa aja tuh Pak? Kapling 22, Kapling 22, 16 17. 16 17 sudah itu. Ya udah itu aja. Berapa Pak rata-rata rumah di sini? Kali ini sih kisaran 1 Pak. 1 ya. Paling 1. Berapa kamar? 1, 2. Kamar 2 di atas. Cuman 2. Kamarnya cuma 2. Nanti kita lihat harganya sekitar 1-an Pak ya. Iya Pak ya, saya coba lihat. Sahabat MDK, kita lihat di nomor 17 ini. Nah, nomor 17 nih ya. Keramat ini. 17 Agustus. 17 Ramadan. Oh iya. Ini di depan ya, di ruang tamu. Ini bisa untuk masak ya. Di sini bisa untuk ambil air wudhu. Nih, ambil air wudhu. Mesin cuci bisa, air wudhu bisa. Ini kamar. Oh, ternyata enggak. Kamar mandi tamu. Ruang mandi sama toilet. Iya. Kamarnya juga di atas. Nah, kita lihat yang ternyata kamar di atas. Nah, kamar. Ini kamar 1. Kamar 2. Ini cocok untuk milenial nih. Kembali kan ada untuk lagi. Ya. Kalau cuma berdua bagus banget. Nih kamar mandinya juga di luar semua. Hanya itu. Dengan Aris, Pak Aris ya? Iya Pak, saya dapat kabar ini dari Instagramnya BSI. Baik. Sama Bapak juga ya? Masih di Instagram itu? Iya, saya ada juga sih. Ada juga ya? Nah itu makanya kami coba bikin datang. Ternyata ini cuma 2 kamar. Betul. Kalau yang di sini ini 2 kamar, Pak. Itu untuk yang memang tinggal di sini, ini kita 2 kamar. Harganya berapa? Untuk harga sendiri kita kena di 1190 Pak. 1190. Iya. Itu ini kita Tinggal masuk aja. Yang furnish betul. Kalau yang furnish itu ada juga kita ready juga. Maaf itu di 1230. 1230. 30-an Pak.
Ana ingin dapat kabar dari Mas Aris nih. Iya. Ana baca tuh di sini. Ya. Form 1 resident hapus gitu kan. Nah, ini yang menarik ini supaya masyarakat tahu nih, BSI. Ya. Bank Syariah Indonesia Special Price. Nah, BSI Gria Hasanah. Margin setara 3,3%. Ya. PR efektif 1 tahun. Betul. Ini 4,5%. Per 3 tahun, efektif 3 tahun. Efektif 3 tahun, 5,99. Efektif 5 tahun. Efektif 5 tahun. Ini maksudnya apa nih, Pak? Jadi gini Pak, untuk si BSI sendiri sekarang kan lagi ada program ya. Program itu nanti dia subsidian dari pemerintah juga. Jadi nantinya posisi ini kemarin itu kan lagi ada program itu dari BSI kalau nggak salah 700M kalau nggak salah tuh. Jadi nanti ada subsidian juga dari si BSI. Jadi kalau untuk yang ini nanti Bapak untuk tenor sendiri kan kita bisa sampai 20 tahun ya. Kalau di situ ada yang 30 tahun nih. Ya, untuk pegawai sarta kita maksimal 20 Pak. Tapi untuk yang 30 tahun kita harus kayak ASN. Ini kita dapat kan punya antum, terus kita ambil yang punya BSI-nya sendiri ya, kasih tahu. Nah, kalau penawaran BSI Gria Hasanah dapatkan penawaran spesial. Ya. 3,3%. Nah, sama kan tadi? Betul. Nah, mulai Maret nih, Betul. margin setara promo terbatas. Nah, Betul. terus rumah. Ini maksudnya apa nih, Pak? Karena ini sudah flyer itu sudah muncul, ngikutin apa yang Bapak sampaikan. Ini 3,3%. Nah, ini dapat dari mana nih 3,3% ini? Kalau misalkan dari 3,3% ini, memang dia program langsung dari si BSI untuk angkanya. Gimana itu? Saya sih ada memang di komputer, nanti saya jadi bisa printkan nih Pak. Gimana Saya printkan ya, nanti. boleh. Nah, supaya bisa dapat ini. Betul. Kan tiga rumah nih, Betul. Nanti saya kepingin untuk saya. Baik. Cuman kan anak saya 4, 2. Minimal untuk sahabat MDK yang milenial nih. Izin sebentar Ya. Baik. Sahabat MDK kita tunggu ya. Baik. Sahabat MDK nih Pak Ari sudah bawakan agar kita bisa dapatkan informasi yang jelas. Monggo Pak. Oke, untuk program sendiri kemarin memang yang saya dapatkan juga ya, ini kan ada program Special Price BSI Gria Hasanah ya Pak ya. Ya. Ini berlakunya sendiri kita dari 3 Maret nantinya sampai tanggal 31 Maret 2021. Bulan ini aja dong. Betul, Ya. bulan ini aja nih gitu, bulan Jangan ini. ketinggalan tuh. Bulan ini, terus dia juga untuk penawaran spesialnya itu dia kita ada margin setaranya itu untuk 1 tahun itu sekitar 3,3% Pak. Gitu. Terus untuk 3 tahun itu sekitar 4,5% dan untuk 5 tahun itu kita 5,99%. Nah, nantinya ini posisinya untuk jangka waktu kita memang perhitungannya biasanya kan ada 2 konsep ya. Dia ada yang memang fix atau flat untuk memang biaya penghasilan per bulannya. Ada juga memang nanti yang step up. Jadi maksud step up gini. Kayak tadi, ini nantinya posisi Bapak akan masuknya konsepnya dengan step up. Jadi dengan konsep memang tadi yang 3,3%, nantinya posisi dengan 1 tahun pertama itu dia akan kita ambil contoh ya Pak ya, dengan harga di sini 1,1 M-an ya 1,190-an itu, dengan kita contoh minimal DP dengan sekitar 5%, itu DP-nya itu sendiri kita sekitar di sekitar 59 jutaan untuk si DP sendiri ya Pak. DP sendiri sekitar 59 untuk 1 tahun pertama dengan perbedaannya kita ambil contoh kalau memang dia yang flat itu angsurannya itu dengan DP itu posisi sekitar 9,6 Pak, hampir 10 juta gitu, hampir 10 juta. Sedangkan kalau dengan program tadi yang memang 1 tahun flat itu kita sekitar 7,9. Tapi kalau dengan yang 3 tahun flat itu sekitar 8, ya. Kalau misalkan Ini stop dulu Pak. Ini kita mau pinjam uang ke BSI atau mau beli rumah? jadi gini Pak, untuk si konsepnya sendiri, memang kita konsepnya kan memang syariah ya. Syariahnya jadi seperti ini. Posisi untuk memang peminjamannya jadi pembayaran bukan untuk konsepnya itu jadi memang si Bapak nantinya beli bukan ke kami.
gitu. Belinya bukan ke kami, tapi membeli kepada bank, gitu. Jadi nantinya di awal itu bank membeli kepada kami dulu. Berapa? Jadi seolah-olah, jadi nanti memang Oh, bank yang seolah-olah. bukan seolah, bank nanti yang menjual kepada si customer. Jadi bank BSI Ya, beli. beli kepada developer. Ah, Nantinya si customer akan pembayarannya kepada bank, bukan kepada kami. iya iya iya. Ke situ. Jadi Terus? konsepnya seperti itu. Jadi bank beli berapa? Bank beli sejualkah memang harga yang memang kita jual. Berapa itu? Itu untuk harga di sini kita di 1,1190. 1190 loh. Bank beli. Ya. Ya, jadi ini harus tahu masyarakat bahwa bank membeli terlebih dahulu. Jadi masyarakat bukan beli kepada developer loh. Betul. Ini yang harus diketahui sehingga player itu bisa terjawab maksud daripada efektif 1 tahun dengan margin 3,3 itu. Nah, kita kepingin margin 3,3 itu yang ngasih developer atau bank syariah Indonesia? Banknya. Banknya. Kami, betul kan? Banknya itu jadi seperti apa itu? Jadi 3,3 selama 15 tahun. Kalau misalnya saya ngambil 15 tahun. 3,3 itu marginnya itu hanya untuk 1 tahun di awal, Pak. Bukan, margin kan nggak ada 1 tahun, nggak ada 2 tahun. Ya. Karena margin itu kan cuma 1, Pak. Kalau memang berdasarkan yang saya dapat di sini, ya kan karena memang ini programnya memang langsung dari BSI juga. Iya, Kita iya. hanya memang tinggal mengikuti. Ya kan margin itu kan Betul. cuma 1, harga beli dia beli. Ya. Sudah itu berapa keuntungan bank? Nah, Betul. 3,3 kah? 3,4 kah? 4,5 kah? 5,99 kah? Atau yang bagaimana? Karena kan harga beli plus margin. Ya, betul. Nah, apakah ada margin 1 tahun, ada apa margin 2 tahun, ada margin 3 tahun gitu? Ya, nanti Kalau jadi Pak Anies nggak bisa jawab, nanti kita tanya nih sama pegawai Bank Syariah Indonesia nih, Betul. supaya tidak salah. Ya, betul. Jadi betul. saya dapatkan dari Betul. Bapak itu Betul. benar. Betul. Artinya Bank Syariah yang akan memberi margin itu, Ya. bukan developer. Ini benar. Nah, ini sudah benar. Tinggal bagaimana Bank Syariah Indonesia nanti memberikan margin itu yang 1 tahun tadi, yang efektif 3 tahun, 5 tahun seperti apa. Kita tunggu setelah kita ketemu dengan pegawai BSI-nya. Dengan siapa kira-kira Pak saya bisa ketemu? Kalau dengan Yang selama ini Bapak komunikasi supaya kita sama bahasa Betul, Bapak betul, dengan betul. bahasa BSI Betul. sama. Selama ini kita sih biasanya dengan Pak Bayu atau Pak Alham. Makanya saya dapat ini, Ya. ini minimal membantu masyarakat Betul. karena banyak sekali pertanyaan kepada Ya. saya. Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah dikeluarkan kemarin, itu memang kita belum sama sekali mendapatkan edukasinya ya. Iya. Edukasinya Ini belum sudah mendapatkan. muncul, kliennya Memang sudah baru muncul di media programnya sosial. betul dikirimkan. Nih sedang ada program seperti ini loh, gitu. Oh. Ini artinya, yuk coba kita bantu jual. Oke, kita coba. Kita pengen bantu jual juga, pertama Ya. pengen beli, tapi oh enggak pas ini, Ya. bantu jual aja gitu kan. Kajian biar Bapak juga bisa tahu lebih dalam ya programnya seperti apa sih? Supaya enggak, kalau saya menjawab syar'inya loh Pak. Karena yang banyak yang nanya tentang syar'inya. Betul, baik, baik. Kalau ini antum yang jelas sudah bagus banget dari sisi developer sudah pas cara menjelaskannya. Tinggal dari sisi pegawai. Pegawai, Untuk bagaimana nanti sih konsepnya? 3,3, 4,5, 5,9 tersebut. Seperti apa? Kita tunggu ya sampai ketemu nanti dengan pegawai BSI. Terima kasih Pak. Saatnya Pak harus schedule ya, Bapak ya. Iya. Apakah ketemunya di sini, apakah di kantornya atau di mana? Baik. Dengan senang hati supaya pada waktu nyampaikan ini tidak salah. Mudah-mudahan ini tidak disalahartikan negatif ya. Nah, kita harus cari yang positif ya. Tinggal bagaimana meluruskannya ya. Mungkin itu Pak Anies, terima kasih banget. Ini saya bisa ambil. Maaf, tapi yang Maaf, ya. saya nanti saya bisa dapatkan nomor. Ya, nanti Tapi- saya berikan untuk nomor yang memang dari pegawai BSI ini juga. Iya. Nah, Makasih banget nih. sama-sama Bapak. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MDK ya. Pak Aris ini ada booking fee. Booking fee ini yang bayar nasabah ke bank syariah atau ke developer. Kalau untuk booking fee sendiri nanti memang masuknya posisi ke kami, Pak. Itu hanya sebagai tanda jadi pengikat. Tapi nantinya setelah posisi nantinya ke bank, itu akan kita kembalikan lagi ke bank. Di sini ada kata-kata booking fee hangus.
ketika plafon kredit tidak mencukupi. Nah itu. Padahal tadi di awal Ya. di rumah tadi udah bagus banget bahwa nasabah tidak berhubungan dengan developer. Developer. Tapi pas baca di sini, ini nasabah berhubungan dengan developer loh. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang di sini ya, ini posisinya Harusnya kalau yang memang booking berhubungan itu, developer yang kita yang booking itu harusnya bank, betul. bukan nasabah. Betul. Jadi kalau misalkan di sini sih, karena ini kan memang kita jadikan satu, Pak. Ini kita antara misalkan dengan pembelian KPR atau cash keras. Kalau cash keras kan seolah berarti kan memang bukan si bank yang Enggak, membeli pada ini artinya kalau Baik. dia akan berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia nggak ada booking fee dong. Kita Sahabat hanya MDK sebagai kalau pengikat berhubungan sih, dengan Pak, Bank itu. Syariah Indonesia nggak ada booking fee karena booking fee ini harusnya yang ngasih Si bank. Bank Syariah Bank karena Syariah, si dia bank kan yang Syariah beli membeli bukan kepada kami. itu. Betul, betul. Ya, ini jadi catatan nggak apa-apa untuk buat gini. Ini kan tidak semuanya lewat bank, ada yang Betul. langsung Ada kontak, yang langsung kontak, yang mau datang betul. langsung ke developer. Ya. Jadi booking fee ini kalau masyarakat yang langsung datang ke Langsung developer. datang ke Tapi developer, kalau betul. dia melalui bank harus berani loh katakan Ya. tidak ada booking fee. Mhm. Gimana? Bisa, Pak. Bener nggak? Nanti kebijakan memang kan Nggak, antum ya. kasih tahu penjelasan antum benar, tapi ketika antum ini ragu, Betul. bisa jadi nggak benar loh. Betul. Nah, gimana Betul. nih? Karena ini saya lihat ini ada booking fee-nya hangus, padahal kan masyarakat tidak berhubungan Masyarakat dengan yang developer kok berhubungan jadi dengan hangus. Betul. Nah itu jadi subhan. Ya. Nah, makanya masukan untuk developer untuk yang berhubungan dengan bank maka booking fee-nya nggak ada. Karena nanti masyarakat itu bayar DP. Karena anak ngejernya yang syariahnya nih. Kan ini hubungannya ke bank syariah semua kan? Betul. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan nanti yang tempat lain juga saya ingin lihat juga biar tahu sahabat AMDK-nya Pak Aris. Ya. Boleh kan? Boleh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat AMDK. Alhamdulillah sore hari ini Abu Muhammad juga Jami dan BSI cabang Majestic. Ya ini dalam rangka saran memenuhi daripada kita Mas Aris ya dari developer Walwan Residen ya. Kita ketemu Mas Ahlam ya. Assalamualaikum. Nah ini anak kepingin dapat info ini Pak. Yang terkait apa nih? Ini nih yang Oh, setara ini ya? ya enggak Oh. margin itu ada 1 tahun, ada 2 sampai 10 gitu loh. Iya. Jadi Nah, gimana cara jelasin ke nasabahnya 3,3 dengan 10 itu padahal kan harus 1 gitu kan? maksudnya kan kalau ada pertanyaan kenapa nggak fix gitu ya? Oh enggak, saya enggak ngomong fixnya ini. Jadi Maksudnya padahal kan pertanyaan gimana? kan kalau jual beli sesuai dengan fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 pasal 1 ayat 6 itu bahwa harga jual itu adalah harga beli plus keuntungan. Betul, plus margin. Nah itu ada kok ada yang 1 tahun, Oh, ada yang 2 iya. gitu-gitu. Iya, Padahal kan harga cuma 1 kali. Iya. Kalau kita sudah 1 tahun terjadi, ya untuk tahun keduanya itu gimana? Kok ada info lagi, marginnya berubah gitu. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Pak Joko sampaikan ini mekanisme Pak Ustadz ya. Jadi konsepnya kita akadnya kan merubah. Betul. Di kita ketika nanti keluarkan SP3 surat penawaran pemberian Waat lah ya, pembiayaan. waat bahasanya. Iya waat kalau bahasa itu ya penawarannya ya. Itu kita sebutkan harga belinya berapa. Ini sudah disebutin. Nah, nanti misalkan Harga beli harga unitnya berapa 190. gitu misalkan ya. Ah. Terus margin banknya berapa. Terus Ini nggak kelihatan. iya, memang kalau itu kan misalnya dari sisi kita memberikan
simulasi angsuran buat mewakili. Saya sih nanti istilahnya pasti kita keluarkan waaknya, kita akan rincikan lagi Pak Ustadz. Jadi kalau terkait itu, kalau bahasa kami ya itu step up, tipe angsuran step up. Jadi kalau di Bank Syariah Indonesia kita punya 2 tipe angsuran. Yang pertama single price itu angsurannya dia tetap dari bulan pertama sampai dengan selesai. Misalkan 30 tahun, 20 tahun itu stop. Nah kita punya namanya step up price. Mungkin tadi Pak Ustadz bilang, sama aja memang konvensional. Itu berbeda Ustadz. Kenapa bedanya? Karena kita sudah tentukan clear di awal ketika SP3. Cuman bedanya itu mekanisme saja terkait dengan angsuran. Tapi semuanya totalnya angsurannya sama. Totalnya sama, cuman kita hanya menjembatani buat misalnya ketika dia di tahun-tahun pertama, 3 tahun pertama atau 5 tahun pertama, dengan income-nya si customer itu kita bisa memberikan keinginan atau beli unit yang dia inginkan. Ini itu akadnya murabah ya? Akadnya murabah. Jadi ibarat kata yang tadinya angsurannya misalkan 5 juta, kita subsidikan ke belakang, di bawahnya kita rendahkan dulu. Yang tadinya 5 juta misalkan pakai single price, kita punya single price. Mungkin ini contohnya aja Pak Ustadz ya. Misalkan kita punya namanya single price yang di sebelah kiri. Yang tadi angsurannya misalkan 5 juta, segmentednya 5 juta untuk customer yang segmennya atau income-nya tertentu. Bagaimana yang kira-kira misalnya income-nya tidak sampai dengan 10 juta atau di bawah 10 juta. Untuk beli rumah dengan angsuran 5 juta, mereka tidak bisa gitu kan. Akhirnya kita bikin namanya step up price. Di mana yang 5 juta itu kita bagi 2. Kita berikan di tahun pertama, 1 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, itu kita ringankan. Supaya dengan income-nya nasabah yang saat ini ada, itu bisa masuk. Jadi nggak harus yang income 10 juta saja nih. Yang income-nya 7 juta, 8 juta bisa membeli rumah yang dia inginkan. Asumsinya, memang kita berasumsi Pak Ustadz ya. Asumsinya kami, memang kan kita kan tentu ketika memberikan pembiayaan itu tidak kita habiskan semua. Pasti kita ada namanya DBR ya. Atau misalkan ada biaya hidup yang harus disisakan. Iya. Ya. Di sini berapa nih? Beda-beda sih Ustadz ya. Tergantung segmennya. Enggak yang mungkin 15 juta ke bawah. 15 juta ya sekitar 50%. Sudah 50% ya? 50%. Kita belum berani. 50%. 40, 60 untuk biaya hidup. Iya. Tiring Kita tiring sih Pak Ustadz. Kalau di atas 15 baru berani 50. Iya. Tiring sih, kalau misalkan di bawah 10 kita masih 40. Nah, memang ada asumsi di situ kita keringankan. Yang tadinya 5 juta kita bikin di tahun pertama 4 juta. Tapi yang tadinya 5 juta di tahun ke-3, ke-4-nya atau ke-6-nya kita bikin 6 juta. Jadi kita misalnya yang di awalnya kita kurangi untuk dipindahkan ke belakang. Itu kita bikin step up price. Tapi totalinya misalkan kita bandingkan dengan single price, itu angkanya sama. Tidak ada perbedaan. Iya. Ini makanya untuk menjawab ini ya. Mungkin saya tambahkan ya. Iya. Saya ambil contoh ini SP3. Nah, biar clear penjelasannya ini. Nanti bingung SP3 itu apa gitu kan? Jadi sampai diskusikan SP3. Pada saat yang tadi itu mekanisme sebenarnya kita menyampaikan masyarakat, kan masyarakat itu kalau yang promo sampai Maret ya? 31 Maret. Sebenarnya itu yang kita bidik sebenarnya lebih kepada milenial sebenarnya. Generasi muda namanya. Iya, sama sampai 30 tahun sebagainya. 30 tahun kan gini, kalau pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang tetap itu kan biasanya mereka ada kenaikan gaji bertahap ya tadi. Iya, betul. Ya tujuannya seperti itu. Jadi untuk membantu customer untuk ngatur cash flow keuangannya. Iya. Nah, kalau dihitung dari sisi SP3-nya secara ini itu kan sebenarnya nggak berubah. Margin tetap. Yang nggak boleh itu menurut saya nih ya, tadi ya. Mohon koreksi kalau salah. Yang nggak boleh itu ketika ditotalkan ternyata marginnya itu melebihi yang sudah ditetapkan dalam SP3. Iya. Ya kan? Pokoknya kata 1 juta, harga jualan 1 juta, margin 20, ternyata
dibuat secara mekanisme tiering itu yang 3,3%, sekian persen sampai dengan yang terakhir itu ternyata pas dihitung total marginnya naik jadi 30 juta. Itu yang riba, yang nggak boleh. Rp1 aja nggak boleh. Itu kalau menurut kami, Tat. Nah, mungkin Ustadz bisa ngasih ini nih. Saya juga pengen dengar nih dari apa yang harus kita, justru kita bisa diskusi kan? Bisa apa namanya? Bisa dapat insight itu kan dari Ustadz. Bahasa yang pas itu seperti apa kira-kira, itu maksudnya kita akan dapat masukan kan gitu kan betul. Ini sebenarnya tidak ada yang salah di sini. Cuman ketika muncul di player yang jadi isu kan itu ya, yang tiring tadi. Iya. Yang 3,3 1 tahun, 10 yang 2 sampai 15 tahunnya 10%. Padahal harusnya itu adalah nih angsuran suka-suka. Iya. Bahasanya angsuran suka, karena yang berubah itu di angsuran. Angsuran suka-suka, berapa yang ada di konven kita bisa ikutin kok. Kalau angsurannya, ini kan untuk mengkontrol konven kan. Tidak ganggu sama sekali. Angsuran suka-suka antum, mana yang paling antum inginkan? Jadi penyebutan itu ya, dia nak bandingkan dengan mana, gua ikutin. Penyebutan itunya nggak usah ya, mestinya ya penyebutan apa namanya? Persentase itunya yang 1 tahun sekian. Jadi waktu ketemu dengan Mas Alham aja, itu mau yang mana? 3,3, antum mau segitu, gua kasih 3,0 dong. Itu benar. Karena di keluar ke masyarakat angsuran suka-suka. Kan suka-suka ya sesuai dengan aturan kita dong. Suka-sukanya sesuai aturan kita. Kan antum sebenarnya ini mau ngejar yang ada di pasar. Tapi ketika itu muncul, orang sudah ngomong, langsung teriak Pak, dia tidak mau ngejar ke sini. Nah, ini konven. Ini bagus juga nih masukan Ustadz nih kan. Saya disampaikan di brosur angsuran itu, udah angsurannya aja. Jadi jangan menyebutkan apa namanya, nanti kita revisi, jangan menyebutkan setara dengan persen. Tidak usah lagi misalnya keinginan dia bisa kita ikutin. Karena di situ adalah setara. Setahun 3,3, 2 sampai ini 10%. Kok ada 2 gitu? Sebenarnya itu kan sebenarnya internal kita sih Pak. Nah, sepakat lah kalau dibilang internal. Hanya untuk di dapur kita. Betul. Tidak dibaca ke orang. Kadang-kadang kan masyarakat ada yang bertanya, Pak, sebenarnya kalau saya minjem di syariah atau saya nabung di syariah kayak gini, saya dapat apa? Bayar segini sih sebenarnya kalau dengan bunga bank tuh berapa sih Pak hitungannya? Gitu loh, setara itu maksudnya gitu, Ustaz. Jadi, oh ini Pak, ini kira-kira kalau kan dia pengen tahu kan, karena ternyata masyarakat kita itu masih sangat itu rasional. Jadi kadang-kadang kalau di bank riba lebih murah mengambil di bank riba gitu kan, itu salah satu problem. Itu dakwah saya itu. Iya kan problemnya kan. Jadi sedikit aja diperhitungkannya. Makanya itu kita selalu hadapin, Ustaz. Kita hadapin, Pak, ini sebenarnya saya kalau minjem segini ini kalau dibandingkan dengan bank konven berapa persen sih? Dia memancing-mancing itu sehingga kita menyampaikan margin kita nggak pernah menyebutkan 3% nggak. Margin kita nggak ada masalah itu. Kita itu 3 juta. Nah kalau Bapak pengen tahu dengan bank konven ini setara itu kan berarti apa ya? Ya sama. Ya sejajar. Jadi oh ternyata lebih murah nih ya bank syariah gitu kan, supaya mendapatkan gambaran. Anda langsung kasih tahu kalau bank syariah sama dengan konven, orang bank syariahnya nggak paham, dia tidak profesional. Kenapa? Kalau di bank konven itu bisa berubah. Betul. Sementara kalau di bank syariah nggak boleh. Makanya kalau dia sama orang bank syariah itu di kadang itu bilang gitu. Jadi dia harus lebih tinggi karena Anda beli aset, bukan minjem uang. Betul. Jadi kita lebih tinggi itu sebenarnya nggak ada masalah, karena jualan di atas, Pak. Betul. Tapi problemnya, cuman bagaimana kita memahami. Betul. Problemnya mungkin hampir 80% masyarakat itu rasional. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Mau banyak kita orang yang paham agama juga begitu pinjam, mahal sih ya. Banyak itu. Kadang-kadang juga kita nah, ini harga yang dikeluarkan segitunya mereka masih. Mas Joko, ini saya berbeda pandang sama atasan masalah emosional rasional.
Oh, nasabah yang kita kebalik. Saya bahas ini di Aceh. Di kampus. 2 hari saya bahas di sana, itu pas sudah selesai salah satu dokter deketin saya. Pak Dwi, saya dapat gelar dokter loh bahas ini. Bahas emosional sama rasional itu. Dapat gelar dokter dia. Karena sebagian besar kita kebalik. Masalah dan ya. Yang dimaksud dengan emosional apa? Orang yang mendekatkan dirinya kepada agama. Yang dibilang rasional, yang kepingin dapat keuntungan. Betul kan? Itu kebalik loh Pak. Jadi orang emosional tuh yang ngejar dunia. Karena orang emosi itu dia cepat berubah, cepat berpindah. Itu orang emosional. Sementara orang rasional tuh orang yang istiqomah. Karena orang rasional tuh tujuannya akhirat. Kalau kita ini ke bawah loh Pak. Dibilang orang rasional kalau dia kejarannya hitungan dunia. Itu dibilang orang rasional. Padahal itu orang emosi. Iya Pak. Itu kita teliti. Emosi orang-orang yang itu. Karena dia, oh ini murah pindah. Oh ini murah pindah. Itu orang emosional. Tapi kalau orang rasional, dia yang dia kejar ini halal atau haram. Kalau menggunakan karena tujuannya akhirat. Ngapain gua dapat murah dalam hitungan ini, tapi besok mati di dalam maksiat. Nah itu orang rasional nggak mau dia. Gue lebih baik, lebih tinggi, halal, gue tujuannya halal. Rubah itu selesai Pak. Gitu Pak Joko ya. Ya Ustaz, Masya Allah ini luar biasa nih kita dapat insight dengan jadi menambah literasi buat saya dan Mas Ahmad. Mudah-mudahan bisa manfaat. Mungkin ada nasihat di bawah untuk sahabat AMDK. Terima kasih nih Ustaz Abdul Somad ya. Abu Muhammad. Saya Abdul Somad ya. Terima kasih silaturahimnya. Mungkin sedikit saja bahwa ya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa BSI kan sudah hadir ya Pak ya. Bank Syariah Indonesia sudah hadir secara resmi, diresmikan oleh Presiden tanggal 1 Februari tahun 2021 ya di Istana Negara, dan ini insya Allah menjadi energi baru buat kebangkitan ekonomi syariah. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya kita ini kan muslim terbesar di kalau umat muslim di Indonesia kan paling besar ya, mungkin hampir 80%. Sedangkan PR kita bersama adalah masalah literasi dan inklusi keuangan syariah yang sama-sama kita paham. Sehingganya saya sih berharap ya semua pihak termasuk yang praktisi perbankannya, masyarakatnya, terutama ustadz ya, yang paling penting adalah ustadz yang punya peran yang sangat strategis untuk bagaimana mengajak masyarakat, meyakinkan masyarakat gitu kan, untuk berbank syariah. Karena kenapa? Karena kalau bukan kita siapa lagi kan taat gitu kan, bahwa PR hari ini adalah itu tadi masalah literasi dan inklusi keuangan syariah yang sangat rendah. Mungkin itu harapan dari kami Ustaz. Jadi mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan ya BS ini jadi pilihan masyarakat dan harapan bisa memenuhi ekspektasi pemerintah, stakeholder untuk kemaslahatan umat bangsa dan negara kan begitu. Kira-kira begitu kan. Mungkin itu dari saya itu. Saya sahabat MDK, ini kita ketemu dengan Pak Joko Effendi dan Pak Alham ya dari BSI Majestic. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan tadi bisa memberikan pencerahan ya kepada teman-teman sahabat AMDK yang selama ini masih ragu kehadiran BSI. Mudah-mudahan tidak ragu lagi ya. Kita terus berjuang apapun kondisi. Kalau ada ragu kita tanyakan, jangan tinggalkan. Orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat MDK, kita sudah selesai bertemu tadi dengan branch manager BSI Majestic ya, Bapak Joko Effendi. Alhamdulillah sambutannya sangat baik, sangat lama, dan juga Pak Alham yang telah kita berdiskusi, berbincang-bincang tentang flyer ya, di mana ada promo dari tanggal 3 sampai 31 Maret ya.
mana 1 tahun 3,3 gitu ya, 4,5, 5,9, dan ternyata itu hanya bahasa pasar dan masih tetap dalam pelaksananya dan merujuk kepada akad murabahah. Dan ini intinya harusnya bahasanya adalah angsuran sukacita. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa memberikan mudah-mudahan kepada umat ya, jangan langsung menghujat, memberikan anu negatif, tapi kita bertabayun. Dengan tabayun kita bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya. Maka dari itu anak pribadi mengajak kepada umat Islam di Indonesia, apapun kondisi bank syariah, kita sebagai seorang muslim harus tetap memilih bank syariah. Kita tinggalkan bank ribawi karena itu membuat kita terkena azab Allah yang sudah kita tahu sampai detik ini kita masih menerima. Untuk itu jangan ragu lagi, apapun kondisi bank syariah kita pilih bank syariah Indonesia. Dimanapun antum berada, yang ini bank syariah Indonesia, insya Allah ini akan memberikan kita satu kenikmatan dunia dan akhirat, berkahnya surga insya Allah. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan insya Allah. Ini berkah sahabat